aneh. Anak bisa kan, jadi yang pakis lancar. Nah, dia kan mati lulus sekolah ini kan nomor teleponnya apa? Iya. Tenang dong ya, pakai SMS. Gak hilang ya nomorku. Anaknya duit cuma Orang tak bodoh ya kak, gampang. Jadi namanya informasi misalnya ngaji dulu, kepengen dengan sampean. Ini ya kak, saya guru MGS itu orang sebuah apa itu? Mungkin saya macam somong itu sekarang dia. Jadi berarti untuk salah. Dulu. Iya, saya angkatan tuh. Umurannya sama Khalid nih. Tahu dia. Kalau bisa dari mantu itu. Alfa. Rahman. Oh iya, jadi mantu itu lah ya. Yang baru pakai. Sekarang kan dengan gue. Khalid. Tambah 67. Ya, tak nulis nomor hadis ini sampai yang sakit lagi. Ini lah. Iya, no hadis ini aku lah. Kalau anak itu kan Sesempat. Ya, hadis apa kak? Iya, Tirmidzi. Apa? Oh, bisa maknanya foto. Oh, ini hamra wajal kelihatan wakosan wamasan itu diganti rupa. Wakosan maksudnya. Gak yakin. Pak ayatin tata bau kan itu min galin kuti asil kubu pada piro ayat tata bau. Sama kata tata ayat tata bau. Jadi kayak standar turut kan? Tata bau. Jadi berturut-turut apa ayat maksudnya anggar ayat akhir saat itu mulai kan terus maksudnya berkelanjutan kayak ya gempal ya terus datang menalar gitu kali muhum terus kayak maidilah tanpa nafsan iman dalam takun amanat mengkop itu terus mulai huruf samsi min maghrib tulu samsi min maghrib terus gabatul ardi terus dajjal terus yang mulai kubro itu ya mulai kubro itu. Iki Gus, kapan-kapan sih tak wacana juz 4 nomor 256. Ibu ini ngaji setelah sama sama. Ya, kamu nempel. Nomor 2 itu. 2 jutaan. Beres kan? Aku beres apa? Kitab yang larang-larang aku akan beres fikir malah fikir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mas-mas kalau ini bagi dijajai kamu ilmu ini muridnya Arwani Hafid Gus Afif ya. Mungkin terus nambah kosong. Ini tak terang saja guys, tak foto ya. Bisa ada tulisnya. Ini halaman ini kak. Halaman ini nak neng kitabku. Paling cara selisih apa sih itu? Kapati ada. Nah, makanya kita sudah baca ya. Jadi kok nak boleh masalah ya. Neng kitab kamu melbu kita beli tisom bil kita dua sunnah. Dapat. Kita dua sunnah. Kita beli tisom bil kita dua sunnah. Jadi intinya ini kalau terang Bismillahirrahmanirrahim ya kaitannya dengan Quran di sak paket. Babul iktidak bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Ini Bukhari lah kaya. Sesuai rumahna ya. Waj'alan kula aturi damel panjenengan na ing ingsun kita ya. Kita itu bisa keluarga, bisa santri, bisa jamaah, bisa komunitas. Lil muttaqina maring pira-pira wong sing takwa imaman imam. Kala dawuh sapa ikilah nabi utawa dawuh sapa ulama ini kita beri Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Abu Hurairah. Maksudnya kita jadi pemimpin bagi mereka yang takwa. Aimatan tegese pemimpin natati kang anut kita biman kelan wong kebana kang sedurunge kita. Wa tadilan anut binasan kita sapa man wong ibadana kang kawis kita.
Wa qala Ibnu Aun salatun uhibbuhunna li nafsi wal ikhwani. Ana barang telu sing aku seneng terjadi ning awakku lan ning gone kanca-kanca. Hadhihi sunnah rupane iki sunnah Nabi. Ayat ta'allamu hawa yasalu anha. Doglem sinau lan dadi bahan diskusi, bahan pertanyaan. Wal Quran ayat tafahamu. Dadi tafahamu ora paham gak memaksa apa. Paham atau berusaha apa? Paham. Ya ora kata sorok takaluf. Jadi misalnya alimah ngerti, nak ta'alama berusaha ngerti, mulanya nak ta'alama itu darani sinau. Jadi alimah ngerti, nak ta'alama berusaha ngerti, berusaha ngerti terus dia coba nanti wah sinau. Fahimah paham, nak tak paham berusaha paham. Wa yasalu anhu. Lan dadi bahan pertanyaan wa yad'una ila min khairin. Iki tahu tak iku Kak, banggo motivasi. Jadi aku di jamaah hafid ini jauh lebih dari 100%. Ya ana sing murid Garwani, murid Tembana. Iki sing perlu sampean ngerteni ngene kamu ini. Dina sampean pas sholat hajat, pas wajib para pangeran misalnya pinggir Ka'bah atau lagi itu loh. Iya Kak ya. Kemana ya? Jadi dulu itu lama dulu itu sangat visioner. Dihitung-hitungan kalkulasi. Ono barang telu sing kudu mbok sering mbok bakas. Ya, barang telu kudu sering mbok bakas. Wa yasaluan dulu jadi pertanyaan. Cara bahasa generasi jadi apa? Bakasan, paham kan? Kudu jadi apa? Bakasan. Siji wong Islam kudu sering bakas sunnah Nabi. Nomor loro sering bakas Quran. Atau diwala-wali Quran atau sunnah Nabi. Ketara wawu lah ilmu lagi sambil. Jadi wong Arab itu nak wawu ora ono jaminan urutan lah kayaknya. Nah, aku itu saya itu rasa setua kumpul jenengan kumpul wong akeh. Kiai itu agak batal mentemakan satu hal. Itu ngomong sing sisi kan. Kiai itu kalau tidak batal mentemakan satu hal, maka hal itu akan menjadi perburuan, jadi bahan diskusi, bahkan menjadi pergerakan bagi mereka yang mencintai kiai itu. Nah, contoh bahasanya tidak duniawi, tidak prospek. Misalnya kalau ini Ki Arwani itu datang ke Kudus, beliau hanya dengan satu tujuan, beneri makhraj, beneri ngain ngom, beneri ndot sing salah, beneri kaf sing mirip sof, hak sing mirip kaf. Barang ngono yo ora ngasih lo duit, ora ngasih lo duit, yo ora entuk ijazah formal. Iki gara-gara beliau konsisten ngendikan, wong kon dindi pondok Ki Arwani mau kepengin bener rondo. Tahu enggak ya? Akhirnya jadi pergerakan. Jadi bahan pertanyaan. Tiap santri anyar takok bicarane ngomong hamzah sing bener. La ilaha illallah. Lam fathah la, ora la. Ora ana lam fathah. La. Jadi dia wong biasa muni Muhammad Rasulullah. Padahal mem domamu. Ora rasane nek modok Quran mem domamu. Dadi ora Muhammad Rasulullah tapi Muhammad. Ya kate kita Pak muni Muhammad Rasulullah. Mem kok domamu ora ono, mem domamu. Oh, Allahu Akbar. Alif fathah o kan. Sini kan Allah. Iki kula cerita. Sebaliknya Kak iso tragis. Misalnya anak kiai itu senengannya bakas politik, sedikit bakas prospek SPC atau JK. Kiai ngalim, ahli tafsir, ahli fikih, wong tamu mau takut urusan partai politik. Betul? Wes terkenal senengannya bakas politik. Tapi nak kiai itu ngalim sing senengannya bakas Quran, wong takut ikut. Sing senengannya bakas fikih, wong dia takut. Di sini ini pentingnya Kak. Nanti kamu yang eleng-eleng sampean kepengen selamat ketemu pengiran saya. Wong Quran itu bisa sering sini bakas Quran. Saya sesuai bidangnya. Jadi kalau aku ngalim tafsir ngomong tafsir. Jangan misalnya ngomong istiqomah. Sehingga orang-orang yang mencintai kita pergerakannya juga bahas itu. Baik alu. Lalu jadi diskusi, jadi intisar, jadi nasrul. Jadi untuk gampang Arwani. Nah ilmu tafsir ku ijek ngendikan tentang visi misi umat Islam. Ijek masuk akal kalau disenangi wong. Bakas ndot untungnya, bakas shot untungnya. Tapi karena ada orang yang konsisten bahas, orang kemana-mana pengaji Arwani kok kepengen bener mau tersodok. Orang yang laknat wong Islam terutama tokoh yang mengalihkan perhatian sama Quran dan Sunnah Nabi. Mereka akhirnya orang Islam bakas. Nah, ada orang LSM orang arah kuat suwe, anak kiai, orang soleh lah orang LSM orang kuat. Paling gak arah kuat suwe hubungannya itu pengira. Mungkin dunia itu, tapi arah kuat suwe hubungannya itu pengira. Wong kok bakas kesamaan gender.
kesamaan hak asasi manusia, kesamaan hak lelaki dan karena dibahas pergerakannya orang itu uang berjuang demi janda. Apa sama Safari turunan kiai anak kiai ada ngarang buku kesamaan apa? Karena bukan sekedar itu ya, sekali sesuatu dimulai melahirkan tanya jawab, melahirkan diskusi pergerakan. Ya, contoh gampang ini lah, gara-gara Ki Arwani ini rakati sotot, uang suah kepengen bisa makhluk. Akhirnya berapa ribu orang yang dipimpin urusan makhluk. Tapi umpama Ki Arwani itu batal pasan. Kadang itu aku kayak makhluk fasel larang di duit sebelum meriam itu, batal tak cara kosong, karena meruntuhkan orang. Sangka semangat sotot, kemudian juga bakas ekonomi. Paham kan? Sekali kayak aku ini, aku itu utang itu masalah, jadi mau gue gak menemui. Tapi sekali aku batal, kamu mau masuk ngalim lah, sebenarnya di duit itu meruntuh. Uang sing bisa semangat nih dola no ngalime. Nah, berhubung aku ngomong pekeh terus, ngomong tafsir terus, uang takut. Sebab tafsir Bedawi di jalan saya ini, ayat ini artinya itu. Akhirnya terjadi nasrul. Kalau nih bocor koro wong itu takut tafsir nih terus yang ngaji ini nih. Akhirnya banyak alu-alu. Oh ini hebat Ibnu Ari jadi visioner. Jadi barang telu itu sak sering-seringnya jadi gagasan. Ini siapa? Saya kan sunnah Nabi ya. Quran terus yang terakhir waya dauna silam khairin. Nah hubungan lebih menuso kesannya kudu kesan sing baik. Maksudnya berakibat baik, efeknya baik. Nah itu penting itu ilmu sosial biasa. Ilmu sosial biasa maksudnya tentang orang bahasa ya Arab dan sehingga itu Quran. Aku bunyi itu sholat ya, eling jenengan ini besok hati dia benar terang kamu nih. Sekaligus ijazah kayak ini negara kita politik sombillah. Mulanya aku bolak-balik ngamuk pali ya, hampir cerita laporan anak itu akhirnya tak. Mereka nak ulama itu bakas individu keluarga, itu nanti pergerakannya. Padahal ini tidak menguntungkan Islam, masalah pribadi kok menjadi masalah publik. Untuk gua bang di Arwani itu Ustun tuh kan orang apa aku muji kultus enggak bakas uang Islam mau tidak bakas untuk singgung itu untungnya apa ya orang margi orang mari di jabatan hubungan kiai konsisten bakas itu Allah sing kuasa ngetonan Allah wono delala Allah betir wong pesen yo bergerak mau kepengin sodot sing bener walau dolin kurang kenceng walau kurang kenceng sida walau lho kalau menari ilmu ning ndi untungnya apa tapi Allah harus ngersakno ora ono barang tokoh-tokoh LSM itu kesamaan gender mestine wong seneng go wedok iki padha wong lanang mestine wong seneng seminar ngono iki ora apa paling banter sing teko wong 200 wong di Arwani sing teko wong ribuan bahkan siap dadi budak siap dadi jandalan siap dadi wong nganti dokter nganti bupati iku duwe tandalen 5 sing wali mati ra mesti kesampeyan tapi di Arwani adol ndot adol tak paham gak? Kemana adol ndot adol tak iku boleh budak 100 sebetulnya kok mati agak gelap kan unjukno nak pangeran kok yo baru gawe wong konsisten ngit maikon lha aku tenang aku nih gila ya aku pakar ekonomi Islam termasuk tim ahli gak tahu aku sering bakas di Quran misalnya ekonomi Islam lah dari Quran nanti saya kalau perkumpulan dosen-dosen khusus ngaji aku semua konsultasi Quran bahkan dengan fakultas psikologi konsultasi ini Quran ya karena aku konsisten kakak akhirnya bakat dia nih saya takut bapak nanti milih JKP dulu masa tidak tertarik kalaupun saya tertarik yang ngukur-ngukur itu yang mirip-mirip sesuai visi Quran yang malah jadi orang itu pokoknya aku mau gak meleset kok iya kalaupun dia tak mikir bukan SPJK-nya ya tak cari-cari ya yang mirip ke kriteria Quran itu yang mana jadi ini penting misalnya ini masalah kecil ada kader-kader Islam yang kemudian menyoal karena SPJK istrinya di SPJ istrinya ada berjilbab sementara Wiranto sama JK istrinya apa? Memang itu bagian kecil dari syariat Islam tapi bagaimanapun yang berjilbab kan lebih jelas-jelas syariat Islam ketimbang yang tidak berjilbab bagaimanapun di Quran ada etika misalnya kita terpaksa bukan berarti sangat tidak SPJ enggak mungkin SPJ ada lebih bagus misalnya Quran masalah hak harus tegas dan tipikal itu didapatkan pada SPJ masalah
Kalaupun kita punya pertimbangan itu basisnya juga itu loh. Kalau ini orang mau mana Western tak pasti ambil kan. Nah gitu loh. Jadi sawangannya kan ayat hijab itu tidak terkait kepresidenan gitu. Tapi ketika seorang figur publik bisa melakukan ayat hijab dari jilbaban nilai plus. Nah tetap nilai plus bagi kita yang muslim. Mana nggak paham ya? Daripada kue merujuk salah satu capres tanpa berpegangan Quran dan hadis. Jadi aku sebenarnya ditakuti pangeran alasan apa? Bila SDG juga. Karena kue menyebut kesejahteraan, demokratisasi, mesti sekularity bid'ah. Nggak kayak itu pentingnya ngaji kan? Nah alasan model kayak tadi kan bid'ah nggak sini? Nganggu alasan sehingga aku kerangka Alkitab buat. Kemudian alasannya aku seneng ya walah. Amalan nafsu, para etama ditakutnya ilaharu. Malah kacau. Semuanya kamu dari sebelum ngaji jenengan baru kami jenengan singawiti ngaji kemudian ini mau bacaan dari mutakina imamah dari Abu Hurairah. Maksudnya imamah, wong takwa wis wong apik kok butuh pemimpin. Imaman lil muttaqin cara diwale wong takwa wis wong apik butuh pemimpin. Kok dindi kok wong saleh ora nyali. Oma kok ngaji dia berbuat butuhnya. Kok duane sing ngawi? Ya udah anak bojo kok istiqomah mulang ya butuh. Ya. Pak masa dimulan sampean mimpin sing mimpin judi itu berarti. Mimpin bisnis juga. Mimpin agama untungnya. Tapi agama nak ora sing mimpin yo tutup tenan. Kok butuh nyali ya kan? Mimpin agama ora butuh. Iya. Beranian. Butuh keberanian. Ya wae ditagih utang misalnya mestine iku nak cara wong nakal iso ditinggal ngopi tak minum ben lali utange. Kita tantang jamaah kudu tetep jamaah. Kemana ngono ya? Mestine ora utang pribadi gara-gara kamu nggih madrasah nggih pondok gelem-gelem kudu dhewe apa? Utang. Bener utang pondok, masa pondok ditagih tanggung jawab. Kemana? Lho kene padha ora uripe, maksudnya nerangno kamu nek tapi gampang padha ora uripe. Kau ini kabeh oleh bapak dari umatnya akeh santrina akeh. Tapi paling lengkap tuh kayak aku ketuanya, aku nanti kayak di kabeh urusan lah tetap. Kayak madrasah sambil, masa uang nagih ustad ya, nagih ketua. Ya. Nah, di sini ini pentingnya wajah nanti murtati dan imam. Bahwa uang sebesar takwa dia butuh apa? Imam. Mengenai kan tidak 30 sahabat langsung angkat khalifah itu Rasulullah Umar ya Amirul Mukminin. Apa Umar itu yang paling soleh? Ya mesti soleh perusahaan pengen. Nyata di zaman Umar wong sing tidak vonis paling afdal Uwais Al-Qarni. Tapi apa Uwais Al-Qarni itu penting kan kepemimpinan Islam berapa miskin. Dia tetap paling soleh tapi wong Islam lebih butuh Umar. Wah weh. Lha iku beda antara kadang saiki wong sok sufi sok misalnya wong kiai bersih sufi ning pojok desa. Mungkin wis soleh dibanding memang desa. Tapi wong Islam lebih butuh bangun dan masalah. Mergo sing awake wis diwakafno kanggo wong ketimbang dene soleh ego. Mungkin dia lebih soleh nggak dari segi bersihnya, dari segi jadi ada bedanya soleh sampai dibutuh orang. Toh akhirnya lewat dibutuh orang akhirnya membawa masalah, ya orang kafar, itu mereka kairunan tanpa hukum. Iya terjadi. Dibutuh misalnya kalau biasa dan yang fanatik, salaman be itu rakyat kasus. Lah tokoh gede itu hindari tuh. Jadi kalau bangun ditamu ke Jakarta kita, niat gelem ragelem jadi ini salaman tuh. Jadi kamu niat gelem, tidak gelem, jadi ini apa? Salah. Tapi jadi kan gelem, intinya kan. Nah ini kisah lah, ayah begini Jakarta kan, di baru di pasar Blender. Kecelakaan ini, ada wanita di Jakarta buat gelem salaman belum itu. Mesti itu terjadi. Ya mesti terjadi. Tak pikir kiai dan udah salaman dulu itu pas nih kiai dan ini jauh urusan ada uang musim ngapain ngajak salaman uang sih seneng kiai deh. Karuan artis itu kau nolak ijek uang dia. Kadang pancen uang seneng kiai cuma cara berpikir dia. Mereka kurang apa-apa lah. Semari haru kan. Musa uang sing. Lah uang sing seorang salaman dia keliru. Orang salaman. Uang itu konsultasi dengan kiai. Jadi ini orang salaman. Sementara kau gak salah. Lho nak fair-fairan hukum sing haram rata laman tok masuk kowe muajah yo. Mengharami hubungan mbek wong itu aja nabi ora laman tok omong-omongan yo haram. Jejer ya, Pak. Di sini ini menunjukkan ya, betapa pemimpin agama itu sing bener ae rawan kontroversi. Justru itu butuh pemimpin. Mergo ben ana sing nyali lho kayak aku cerita balik nih. Justru itu butuh pemimpin ben ana sing duwe. Ya.
Ya kok Mbah Mun dinyali ngitmai Islam lewat P3, Mbah Sahal lewat LSM, aku lewat kampanye tafsir, kemudian lewat istiqomah, gue bergawe, gue memberdayakan ekonomi rakyat lewat peternakan, masafif lewat. Sementing semuanya itu basis Quran. Nah Quran itu nak sebab mulai, kan? Itu udah jadi bahan diskusi wae salian. Kemudian kita dicontoh di Arwani dong. Adil barang sing ra menarik nek istiqomah ini kudu Allah ya. Masyarakat kok tergerak gue beneri talafut kisok gue beneri carane nglafadzno sok nglafadzno kondin apa mana kita sing saiki ahli tafsir luwih gampang mergo visi dan misi Quran luwih masuk akal misalnya kalau sampean nerangno ternakan uang ono logikane iki ono masuk akal malah luwih gampang lho artinya kita luwih gampang terus manfaate lahir kita ono hitung-hitungan bisnisnya ya apa oke. Cuma ono bisnis kita iki kita tetap lakum fiha manafi ora krono asumsi kapitalis. Tapi panjang dari awal Quran ngecap lakum fiha manafi. Bahwa dalam An'am memang banyak unsur positifnya unsur manfaat. Jadi mbak iki gua nak mulai kok sinau itu. Bakokno dadi wakaf sampean iso paham gak? Aku sering nggak ngomong begitu. Cuma dia yang ngerti. Misalnya ngaji aku mulai di Yogyakarta nanti saya untuk ngaji tafsir banyak. Sing gak dibahani wong Islam mak ngene ada. Allah itu inginnya nomor satu. Lalu ketika Allah wong urung iman tenanan, nak urung gaden aku nomor 1 ngalahno keluarga, ngalahno anak bojo aku kok kasih. Kadang kita ini gaden Allah nomor 2. Tapi ngaji ra itu kepentingan anak, kepentingan bojo. Mana orang nabi kecuali anak diwakafno pengiran malah zamannya tenang. Ini nazar tulaka ma fi batni. Ya Allah bahwa kandungan yang di istri saya ini masih di kandungan sudah nazar tulaka saya berikan jenengan loh ya muharraran bebas minas sawagilid dunya muharraran artinya kan muharraran minas sawagilid dunya paham ya muharraran minas sawagilid dunya oke gue sudah nak ngebejeng oh ya beneran kok bareng aku nggak aku ya langsung kan ya muharraran minas sawagilid dunya meskipun prakteknya urip nanti bersentuhan dengan dunia, tapi kalau dari awal plotnya gitu kan akhirnya dunia tak kadar ya. Betul lah dari awal plotnya bilang suka, agama tidak kadar. Bisa api ke sapi, jadi Ibnu Aun punya komitmen ya punya misi. Dia orang Islam sebuah hadi sunnah ayat alamu hawa saluan. Seperti mana hawa saluan ada? Jadi bahan diskusi, bahan pertanyaan, bahan bahasa. Ke sesuatu yang dimulai mesti jadi menarik. Misalnya gara-gara ilmu tafsir tak urip-urip ngending wong kepengen ngasih tafsir. Akhirnya bawa kancane itu tak kok bawa kancane. Nah, kalau ada karena didiskusikan. Sesuatu kan sudah dilemparkan akan didiskusi. Sebab Quran ayat fahamu wa yasalu anhu dan Quran harus dipahami dan jadi bahan apa? Wah, ya boleh ide enggak ya? Saya ngasih tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wana jalalan tumurun nama qalu semangsane ngucap sapa wong kafir utawa semangsane nuntut sapa wong kafir sif lana rabbak sif nyifatio sira Muhammad lana maring kita rabbak kang pangeran sira kowe munamuni di pangeran sing ora Lata ora Uzza ora Hubal terus pangeran kuwi sapa jadi kamane wong kafir ora ngajar kita di pangeran Lata Uzza Hubal kowe kok muni di pangeran dhewe pangeran sing di sif nyifato sira Muhammad lana maring kita robbaka ing pangeran sira apa sing tumurun wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum di pangeran sira kabeh al mustahik kang hati ibadah di maring ibadah minkum sing sira kabeh iku ilahu niku pangeran wahid ingkang siji lana zira kang ora ana tonde iku maujud lahu kedue ilah tidak ing date ilah wala fi sifat lan ora ing sifat-sifat ilah. La ilaha orang pangeran kang wujud iku wujud kang wajib disembah iku wujud ilah kecuali Allah. Sing bener iku sakjane ngene Kak, sing luwih bener cara filsafat tauhid. La ilaha ora ana wujude kang aran pangeran iku wujud ilah kecuali Allah. Jadi gak usah bergantung bahwa Allah itu nanti disembah apa tidak disembah, tapi Allah tetap wujud sebagai Tuhan dan dia tetap wujud sebagai Allah begitu. Karena ketuhanan Allah tidak akan terganggu saat orang menyembah atau tidak menyembah. Paham gak? Itu nak cara filsafat tauhid sing murni. Tapi semua ulama kan dua kepentingan syariat bahwa wujudnya Allah sing tunggal sebagai Tuhan sekaligus disembah.
Anggap sekaligus mulane la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku wujud ilah. Ditambahi kang ora ana sing berhak apa? Ya sampean saiki tak terangno Mas Afif. Lah wujud itu ana loro res. Aku ingin pas ning Mahatali tak terang. Pangeran duwe istilah barang nek ora wujud. Iku istilah pangeran darah. Mulane sing bener ngono gak? La ilaha ora ana pangeran sing wujud iku mau. Ilah yo mau apa? Lah saiki kok nyatane ana sing dianggap pangeran, kaya berhala, kaya Isa, kaya Uzair, kaya Hubal, Lata, kaya dewa-dewa diki. Itu cara Quran India illa asma'un sama'itumuha antum ba. Itu hanya sebuah nama yang kamu ciptakan. Sebetulnya nama-nama itu tidak pernah sesuai namanya. Misalnya dewa hujan, apa pernah menciptakan hujan? Dewa petir, apa mereka yang menciptakan petir? Dewa keberuntungan, apa yang menciptakan apa? Keberuntungan. India illa asma'un sama'itumuha antum. Itu nama yang kamu ciptakan. Nah begitu juga terus istilah Quran. Bisa main kulino kan istilah Quran. Quran lain namanya amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Amtunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Ana to Allah mbok kei informasi bima kelan perkara la ya'lamu kang ora ngerti sapa Allah fil ardi ing dalem bumi. Allah mbok kei kabar mbek barang sing Allah ora pirsa. Aneh coy. Lah kenapa ora pirsa? Mergo barang ora tau wujud. Kepangeranane Isa, kepangeranane Lata, Uzza, Hubal barang sing ora tau wujud. Sebab itu Allah pirsa. Lah Allah pirsa malah salah lihat, berarti pangeran bin. Kayak aku misal, aku nyuruh sugih Gus Sapi, yang bin itu karuan kere kok tak arani sugih. Jangan wong pesan. Aku orang bangirem ya berarti meripat aku. Itu istilah pangeran. Amtu nabbi'unahu bima la ya'lamu billah. Iku padha mbek istilah pangeran nggone wong-wong sing ngeklaim Islam tapi ra gelem jihad. Jadi kaya wong-wong sing ra gelem jihad ya iku ngeklaim Islam dari Allah am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum bayas. Kowe kok ngeklaim dadi ahli jannah iki wong Allah ora tau roh sabar, ora tau roh jihad. Lho Allah kok ora roh. Lho roe Allah ora anak wujud, mungkin ora tahu sabar, ya ora tahu. Iya. Mulai saya pengiran kowe kok darani ahli jannah kuwi. Wong Allah ora tahu pirsa jihad. Manane piye? Jihad ora tahu wujud. Mergo untuk pirsa kudu barang iku wujud. Iku hebate Quran. Dadi nek istilah ora roh ku sangka ora wujud. Lah sebab iku la ilaha sing pas maknane ngono kok. Ora tahu ana wujud. Pengiran dari awal gak tahu. Yang wujud ya Allah, ada ya. Maksudnya ini malah ngomong makna secara filsafat tauhid. Paham gak ya? Itu istilah lah. Quran ketika itu barang material ya, kayak kira-kira filsafat material barangnya, fisik. Itu disebut wujud. Itu hebatnya Quran. Misalnya nih gini ayat Inna Allaha ya'lamu ma yad'unahu min Allahu pirsa apa sing mbok sembah min syai'in. Lha iku hebat Quran ya. Di satu sisi disebut amtu nabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Ya. Sing situ disebut Allah iku pirsa ma yad'unahu min dunihi. Allah iku pirsa apa sing mbok sembah. Min syai'in tapi barangnya. Nah, terus akhirnya dia kesimpulan Allah pirsa barangnya Lata. Rupanya waktu. Allah pirsa waktu nek Allah pirsa sing jenenge Isa, yo isane sebagai daging mbek darah. Min se, lha iku ibate Quran. Min se. Tapi Allah ora tau pirsa kepengiranane mergo iki pancen ora tau dadi pangeran. Lha iku Quran. Dadi iku ibate Quran. Ana wong kula ngono iku ngarep iki ora tafsir kan. Iku kok rasa saking seringnya tafakkur. Iku kok rasa. Tapi aku takut, artinya memang mesti begitu, artinya begitu. Itu hebatnya konsisten. Iku luang cara wong filsafat, sing ahli pakar mantek, kayak wong UGM, itu gawok. Anak-anak ayat itu juga. Iya, belum ada kitab suci sifat Quran. Aku tahu ketemu profesor sing ngarang sastra. Dia ini pengagum sastra kan, pengagum sastra Jawa kan.
Bareng dia belajar Quran dia memang saya dulu itu ya sering dengar gitu bapak ya, tapi hanya kultus saja. Memang Quran yang terbaik, tapi nggak pernah tahu baiknya di mana. Tak usah ngaji aku semuanya nggak tahu. Jadi kita ini beda no. Podo-podo satu tema, di satu sisi disebut amtu nabiu nabu bima la ya'lam. Di sisi yang lain disebut ya'lam wa yaku nabu. Nggak boleh ayat yang beda Al-Quran. Itu kan beda banget. Jadi andai kan dari awal manusia tidak salah bahasa, maka tidak ada penyimpangan. Lani wa allama adamal. Penyimpangan dimulai kok salah bahasa. Gara-gara iki mbok arani lata, sesembahan lata. Gara-gara sesembahan lata konsekuensi ini di karisma. Dia apa kak? Sawangannya rara buka itu saji malati. Gara-gara kadung gua aran nak wit gede baik. Paham gak? Amit bah, sebagai liwat. Akhirnya nak rara saja ini mari malah. Jajal dari awal arani. Kayu bakar ini kok gede. Cara gua ngopong botol, mateng no botol pirangnya. Dari awal istilahnya ngono, sakral tau. Hilang gak sakralnya? Soalnya wong roh hubal, roh lata. Sematung cek pinter. Untuk watu kondi, ini jenis watu Magelang apa watu Nerangan. Wah, sakral belas ya. Mulai jogeman wong salah bahasa. Kebarang sepele tapi lagi jadi. Itu gale uang kok muni bojo iku saka gurune keluar. Saya kalah mbek bojo, mergo berlebihan dari carane darani bojo dari belah napa jiwa. Salah itu dia dewa-dewa no. Lho kan itu efek ora. Iki penting. Mulane pangeran darane, mulane cara pangeran Gus, wong dilatih. Mulane dosen-dosen tak larai. Allah itu melatih kita untuk menamakan sesuatu sesuai nama secara materialistik. Misalnya kayak patung Hubal. Ya Allah cara Allah darane watu yang diukir. Dengan dinamakan demikian tidak punya efek, ditakuti, dianggap duit tua. Kena awalnya disebut iku dewa bedorok. Wong delok siume wedi, soalnya nek dikek sesajen ya kuat. Paham gak? Malane Quran ku ketok tahqiq. Jadi amtu nabiunahu bima la ya'lamu. Kok barani dewa hujan kuwi. Iku salah kaprah, wong ora tau melok gawe. Tapi nak watu nih, dua apa perso sek kan wujude ya, paham ya? Mulane ning Quran terus ma'unahu min sek ono rupane watu, sek ono rupane kayu. Nek ana wit asem bodhe ning kuburan, itu kandhane wah wit asem iki malah keliru. Iki kayu bakar. Itu penting gak kalau aturakan, karena itu tadi. Saiki ketok. Jika aku ini ceritakan itu dosen-dosen. Contoh muda itu ada seorang sekuler Kak Tobat. Dulu dia pembela demokratisasi, pembela kesamaan gender, sampai mati itu. Tobatnya sederhana. Demokrasi makhluk apa aku nak mati, dia ini soalnya apa aja. Demokrasi kan hanya sebuah bahasa. Apa nak aku mati, so wujud, ini soalnya apa aja. Demokrasi barang apa saja. Kok uang kewani di penjara jadi bela apa? Demokrasi. Contohnya kok kesejahteraan. Ibu juga lagi urip aku pertama nikah, itu kondo mertua aku mbah-mbah. Pokoknya kulo itu buat ngarah di cita-cita mensejahterakan keluarga. Ya ora kepengin keluargaku sejahtera. Sejahtera itu makhluk apa? Mbok rewangi utang-utang, mbok rewangi nyebrang segoro lumane luar negeri. Jadi kepengin mensejahterakan keluarga. Sejahtera itu rawon. Apa sejahtera itu pangeran? Apa barang sing wujud ora wujud? Mau istilah bahasa tok. Apa susahnya sih ganggu istilah? Napa kok ibu juga wajib cara Allah? Nyukupi anak wajib cara Allah. Lu rak padu nyebut Allah ra gelem. Apa? Padu nyebut Allah ra gelem. Ya wong saiki dilupakan oleh buian-buian bahasa kaya demokratisasi, kesejahteraan, kesuksesan. Iku India illa asma'un sammaitumuha antum la ta'u ma nazalallahu biha min sultan. Apa sejahtera di kekuasaan sih? Laknat. Nah, aku modern, misalnya akidah status, aku modern, misalnya akidah status.
Mulane GR ku aku fase kelas cek wali, mbek wong-wong sing ora fase kelas kesange. Saking ora akidah ku sandang. Quran fanatik urusan bahasa. Kuatir terjadi asma'un sama itu muha antum. Saiki iya Kak. Mana misalnya sultan mereka ide hukum, hilang atau pada akhirnya ketentuan Allah tak sing hukum ketentuan. Sing mentokno kowe sejahtera atau apa ya Allah. Kita tak rewangi nafkah ibu itu ya perintah ya Allah. Soalnya tak nafkah misalnya tetap nakal kita seratus enak saja nih kalau Islam lebih merdeka. Lah aku yo kerja. Aku yo mikir keluarga. Tapi aku mau darani kepengen sejak. Mau ana udah bilang tidak ora atau kepengen keluarga Ustaz. Nyatanya malah diterbir karena apa-apa. Bujuku gak bareng barakat pertama ngomong dek ya jogeman di cita-cita keluarga yang sejahtera yang itu pengen di cita-cita keluarga sendiri dan ya Allah sesuai perintah. Memang ini abstrak perintah Allah sing dia sesuai konteks. Tapi sementing juga sampai ngambil istilah-istilah kesejahteraan, kesuksesan. Itu asma'un yang sampai itu muha antum. Contoh nak kita murahnya nih resaris. Tidak ketemu lonte, wong nakal, wong rasolat, wong PKI. Buat apa? Ini apa? Berkeluarga yang sukses. Ini apa? Berkehidupan yang sukses. Lah aku ikut santri, ya ikut bahasa bodoh lonte, PKI yang maling. Paham tak? Iku rak bahasa yang digunakan maling, lonte, fasek, PKI. Mungkin terus Islam khusus saya nggak bahasa. Karena apa kau mau mas? Cara Kanjeng Nabi. Pak ini mubahin bikum rumah misalnya, uang nak kawin, nang dia anak, dan ngekang-ngekang umatnya Kanjeng. Kalau misalnya kita orang pakai yang gue bahasa pakai, kenapa kawin? Generasi lalatan, tidak seling, kok agak beli dasar, wasa nulil. Apa susah sih yang gue bahasa Islam itu? Cek gue cek kelas pakai, cek kelas pokoknya bahasa apa? Coba-coba kan gue bahasa Quran, itu mau kan misalnya. Ya sudah, setelah kita berkeluarga, orang kita Allah, kita ikuti, kita ikuti. Itu fana. Malah nih wa allama Adam asma. Kenapa nama yang dimasalahkan? Bukan nama ini nanti punya akibat. Saya ini betapa bangsa Asia itu miskin. Gara-gara salah nama. Itu di sini darahnya Amerika superpower hebat. Kita orang tertinggal. Akhirnya salah aja anggap produk Amerika ada keunggulan, produk kita anggap rendah. Itu asal usulnya nama. Maksudnya dari awal salah istilah. Kalau Jawa dituruti Gusti Allah ya. Iya, akhirnya dituruti Gusti Allah tenan. Lho tenan iku asal usulnya panjang, nak mbok runut mesti terkait be istilah kan. Kenapa orang Wahabi bersebar di Indonesia lewat PKS Muhammadiyah? Mergo salah istilah. Nak darani Mekah itu pusat Islam. Ulama Mekah berarti ulama kelas dunia. Nah ulama kaya aku lamun kelas RT. Kelas lo. Akhirnya nak ono khilafah kiai Indonesia sampai Mekah dari khilafah lokal sampai global. Kita kan terus kalah. Nah aku sering ngasih, ini gua atuh balik kiai ngalim dari wong NU ketua Islam, dan ketua NU ketua organisasi, mesti sama Fathul Mu'in. Akhirnya nak khilaf dari kiai di, so musuh kiai gede. Akhirnya terus dianggap kalah. Padahal kiai sing ning PBNU mesti sama Fathul Mu'in. Apa Farud, apa Muhil. Artinya kan, ketika kekalahan ini kan salah istilah kan? Iki gede, iki cilik. Padahal Quran ada yang istilah no iki wong takwa, berak takwa. Gede mbek cilik apa kesane gajah mbek semut. Wong ulama kok nganggo istilah gede apa? Cilik. Akhirnya nyorok. Sing kiai terkenal jago gede, tidak terkenal jago cilik. Bareng polemik, kiai cilik kok wani kiai gede. Bangun juga ada gini. Oh, apa nek ketua ranting apa rois ranting orang biswago. Iya nemen juga. Nemen ya masalah ini boleh biswago dhisik. Memang kita ya tetap hormat sama PBNU sama PP Muhammadiyah. Tapi cara hormat kita kan bukan pertaruhan urusan hukum urusan kebenaran tuh kan. Lah itu menunjukkan karena Quran hebat. Dari awal Quran merumuskan masalah dimulai mergo asmaun sampai temuhan. Aku kerosoknya. Tahu orang butuh-butuh. Bahasa itu biru haru pas aku usul. Ibu kula tanggung juga, bapak dan aja. Lo betul ngarah ke penurut sejahtera. Orang pasal suci orang itu tidak ada dalam istilah Quran cita-cita orang bapak. Itu nama yang kamu ciptakan sendiri. Gue ketahuan ada orang pasal yang ngadu istilah itu, lonte yang ngadu istilah itu, wong komunis.
Nah saya sih ustaz tadi melok istilah ngomong orang paten kuwi. Ustaz tahu ngaji, takoi dari semua umat yang sudah. Aku dari kecil loh, tidak. Waktu susah ide, kan bisa beritahu orang. Lah tidak mungkin juga. Akhirnya kan kita nggak bahasa. Oma bentuk ridhani, kan ada. Maksud kok. Tapi malah orang tahu. Ikut sejarah lagi. Iya dari Amr juga. Wah iya betul. Kok khawatir India ilah. Mau sampai itu antum apa kumana jalan waktu apa? Kamu pada akhir idil hukmu ilah. Gue sejahtera sehingga ya Allah, langsung sehingga ya Allah. Lo kok cita-cita gue sejahtera dia makhluk barang seberatu. Aku alhamdulillah, aku modernan urusan istilah-istilah pengiran sana. Ada mana bangun, istilah ada dosa zina sampai perawan, timbang salah apa lagi? Kita bangun lagi istilah kan kadang nanti ekstrim contohnya kayak apa? Mereka kadang kita salah ngeri. Coba sekarang. Berapa juta umat Islam di Indonesia yang kecelok intelektual, yang kecelok kiai, pakai istilah LSM, misalnya kesamaan gender, demokrasi makhluk. Saya ini pakar-pakar sekuler di barat itu tobat. Ya aku nak mati, apa demokrasi nyelamat makhluk apa demokrasi? Utara wangi anti-wani. Karena wani mati demi Allah kan Allah barang wujud. Cara orang Kristen Yesus sudah ke barang wujud. Dan demokrasi apa barang apa? Jadi alhamdulillah kan, ono tren-tren jadi orang-orang yang orang itu tuan itu kesadar. Nah aku tambah bangga bro. Ini ono desain-desain dulu modul ya aku. Memang harus dikembangkan terminologi Quran tentang filosofi alam itu tadi filosofi. Kayak mau enggak? Asma. Ternyata fenomena salah nama itu punya akibat. Salah, enggak apa delalah akhirnya dituruti Allah itu cara coba jadi sampean. Tenang dulu, salah kaprah itu akibatnya karu-karuan. Misalnya kiai santri di istilah Islam Muhammad kepingin sejahtera. Karena menunjuk kata sejahtera, ngono tata liya. Karena menunjuk kata sejahtera, mesti gambarannya terus materialistik. Di sepeda motor, duit kulkas, di pekerjaan tetap. Efek dari kata sejahtera saja akan menggambarkan sesuatu yang selalu materialistik. Paham nggak? Coba sampai dari awal nyebut kata Allah. Aku pengen jadi keluarga yang diridani Allah. Yang tergambar itu sholat jamaah ambil buju, bisa dia anak yang soleh-solihah. Mesti efeknya laknat mau ngasih habis lah sejahtera. Terutama santri dia laknat kan. Mesti jadi munafik itu. Tobat itu. Kayak mesti. Kata sejahtera sering kali disebut. Utak mesti gambarannya di sepeda motor, di gaji tetap. Mobil halus. Tapi nak kata Allah disebut gak? Gambaran misal jamaah, nggak anak soleh, sedekah ngaji, mesti gambarannya ya. Mana Quran fanatik? Kenapa Adam? Karena sebenarnya nama sekali salah. Itu asmaul sampai semua. Antum Allah. Paham gak? Baca lagu ayatan ala dalil mana sih? Harus saya kamu nendong. Nomor tenan gak ya aku nak? Ya konsultasi dengan kok. Saya bareng mobil bawah dan senjata Pak Iksan. Jadi itu hasilnya loh, sarang. Mantu nih sarang, tapi guru selawasnya model sarang. Seperti gedengkot MTS, bagian bangunan. Santri Raboya nggak? Ya, bahol ini ya. Bahol ya, jalan itu. Bongkor amal mati. Karena ya, ngomong.